Allah di dalam Al-Quran, allati faturun nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya, dari kata fatara atau fatirus samawati wal ardh. Allah mencipta langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amma ba'du. Terima kasih teman-teman sekalian sudah setia dan tetap bergabung pada acara kita pada sore hari ini. Ini adalah momen yang sangat bersahaja, sangat bagus sekali, sangat positif, karena kita akan berbincang-bincang dan kita akan bertukar pikiran sekaligus kita bersilaturahmi. Nah, topik kita pada sore ini adalah soal memaknai makna hakiki dari Idul Fitri. Ini akan dibahas oleh Bapak Muhammad Wahyudin Hafiz. Beliau adalah Ketua Yayasan Nurholis Masjid Society. Teman-teman sekalian, sore ini tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai makna hakiki dari Idul Fitri. Kita tahu bahwa Idul Fitri itu adalah orang banyak menafsirkan dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai hari kemenangan, ada yang menyebutnya sebagai hari berbuka. Jadi di mana umat Muslim itu pada hari itu diwajibkan untuk makan-makan, tidak boleh berpuasa, katakan begitu. Jadi karena ini adalah hari kemenangan, hari berbuka. Ada banyak makna mengenai Idul Fitri, dan saya kira yang tadi kita sebut itu hanyalah salah satu saja. Dan sore ini kita akan membahas apa sebetulnya makna hakiki dari Idul Fitri. Apakah sekedar itu ataukah ada makna lain yang lebih spiritual begitu dari Idul Fitri. Nah, saya persilahkan Pak Nafis untuk membahas topik ini. Seperti biasa Pak Nafis, kita berikan waktu sekitar 15-20 menit untuk membahas topik ini, lalu kemudian saya undang teman-teman untuk bergabung dan memberikan komentar atau memberikan pertanyaan pada kolom yang sudah disediakan. Silakan Pak Nafis, waktunya saya berikan. Terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim. Sayyidina Muhammadin al-hadi ila suratul mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung Ramadan dan lancar ya Mas Rozi. Nurholis Masjid Society mengadakan Enlightenment Season biasa di setiap bulan Ramadan, dan ini hari yang terakhir insya Allah untuk Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Makna diskusi kita hari ini adalah tentang hakikat makna Idul Fitri. Nah, Idul Fitri memang sesuatu yang ya kita bisa menafsirkan apa saja dalam pengertian makna dari makna Idul Fitri itu sendiri. Kata fitrah, fitri, futur, fatir, itu kan artinya bisa suci, bisa futur itu berbuka, bisa fatoro, fatir, menciptakan. Allah di dalam Al-Quran, allati faturun nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya, dari kata fatoro atau fatirus samawati wal ardh. Allah mencipta langit dan bumi. Jadi bisa berarti itu. Karena itu saya membagi makna Idul Fitri ini kepada dua hal besar. Pertama, Idul Fitri yang biasa dimaknai secara umum oleh masyarakat Muslim. Saya kira bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Cuma ada kekhasannya saja ya di Indonesia.
Apa itu perayaan Idul Fitri atau makna Idul Fitri secara umum? Yaitu tadi Mas Roji sampaikan, hari dibolehkannya kita berbuka, bahkan haram kita puasa, tapi wajib semua orang menikmati berbagai makanan, minuman, dan macam-macam yang halal-halal dan yang baik-baik untuk kita nikmati. Demikian juga kita dianjurkan berpakaian rapi, baik, bagus, gitu. Bagus, baik, sesuai lah, cocok, supaya kita saling memberikan rasa kebahagiaan kepada orang lain. Dan juga dilengkapi dengan upacara seremonial, saling bersalaman dan saling memaafkan. Nah, itu sesuatu yang sangat menggembirakan buat semua orang. Saya kira tidak hanya kita waktu kecil ya dulu. Waktu kecil jelas bahagia karena setiap lebaran ayah ibu kita memberikan baju baru. Sehingga kita senang memakai baju baru itu. Dan biasanya secara psikologis memang sesuatu yang baru kita kenakan itu, yang baru kita pakai itu, apakah baju yang terlihat di luar atau sesuatu yang bahkan tidak terlihat, misalnya kaos dalam, celana dalam, tetap akan melahirkan satu kebahagiaan dan satu kegembiraan. Apalagi ini diiringi dengan berbagai macam makanan, hidangan. Juga terkadang anak-anak kecil kan juga memperoleh THR itu dari orang-orang dewasa gitu. Jadi itu juga menambah kebahagiaan. Kita sebagai anak kepada orang tua juga memberikan hadiah, dan juga sebagai orang tua kepada anak juga banyak yang pada saat anaknya masih di bawah tanggungan memberikan hadiah. Kesemuanya itu menyenangkan kehidupan umat beragama yang melaksanakan puasa Ramadan. Nah, jadi Id dimaknai sebagai kembali al-fitrah atau fitri kepada keadaan semula sebelum puasa, yaitu boleh makan. Karena kita menahan diri selama sebulan, maka di hari 1 Syawal ini kita merayakannya dengan penuh sukacita. Makanya dirayakan bukan hanya dengan makanan, tapi dengan baju yang bagus. Itu makna Idul Fitri. Jadi kembali berbuka, kembali boleh memakan apapun yang halal-halal dan yang baik, seperti pada saat sebelum Ramadan. Kembali ke saat sebelum Ramadan. Itu makna secara umum. Makna secara khusus adalah kata Idul Fitri diartikan sebagai kembali kepada kesucian. Karena puasa itu selain juga bisa dimaknai sebagai satu makom istirahat buat tubuh kita terutama, sehingga ibarat mesin tubuh kita pada 1 Syawal ini mengalami sesuatu yang baru karena dia habis istirahat, tidak dipakai, maka dia memiliki semangat baru dan sebagainya. Nah, selain itu, selain secara fisik juga secara hati puasa kita juga. Ya kan, kalau puasa secara fisik saja, ya mungkin itu dimaknai Idul Fitri seperti yang pada umumnya tadi. Nah, orang boleh saja merayakan Idul Fitri dalam pengertian yang pertama tadi kan. Yeah. Jadi memakan makanan, menikmati semua hidangan dan pakaian baru. Itu semua orang berhak untuk mendapatkan itu. Tetapi kan belum tentu orang yang merayakan Idul Fitri itu hati dan jiwanya itu juga suci atau kembali kepada kesucian. Karena Idul Fitri ini dimaknai secara khusus tadi itu dalam pengertian kembali kepada kesucian, seperti halnya kita saat dilahirkan, fitrah dan keadaan fitrah. Lalu kan ada banyak tuh Mas, ada banyak pertanyaan. Gimana kalau orang itu banyak dosa? Gimana kalau orang itu seorang koruptor? Kan enak sekali pada saat Idul Fitri. Apakah dia bersih lagi kembali suci? Nah, itu belum tentu. Karena kalau dia puasanya dijalankan secara umum saja, kan kata Nabi, ruba so'imin.
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nah, jadi tidak semua orang mendapatkan makna Idul Fitri yang khusus ini. Kalau yang umum semua orang silakan. Kalau yang khusus adalah setelah dia berpuasa secara fisik, menahan segala macam yang ada pada dirinya, juga bukan hanya pada menahan dari makan, minum, dan seks, tapi sekaligus juga mengendalikan semua organ tubuhnya yang disebut al-jawarih, dari mulai mata, hidung, mulut, lisan, telinga, tangan, kaki, juga pikiran, itu semuanya imsak. Nah, pada saat dia imsak secara fisik itu, dia udah mulai itu memperoleh apa yang disebut rahmat dari Allah, gitu. Nah, maka 10 hari kedua itu biasa disebut puasa hati, atau yang disebut puasa ma'rifat. Yang pertama tadi puasa syariat, yang kedua puasa ma'rifat. Nah, puasa ma'rifat itu hatinya yang tidak menoleh kepada selain Allah. Jadi hatinya hanya terkoneksi kepada Allah, hanya sholat ilallah, nyambungnya hanya kepada Allah. Nah, itu ma'rifat. Maka 10 hari ketiga itu yang disebut hakikat. Setelah syariatnya beres di 10 hari pertama, ma'rifatnya beres di 10 hari kedua, maka dia memasuki puasa hakikat. Nah, hakikat ini yang kata Allah, as-saumu li fa'an ajzi bihi, puasa itu untukku. Ya. Karena apa? Karena orang yang berpuasanya itu dia sudah sampai kepada Allah betul-betul setelah hatinya terkoneksi dan jiwanya kemudian juga dikendalikan ikut berpuasa, maka dia mencapai hakikat. Hakikat puasa itu seperti yang pernah saya bicarakan juga, itu kan dilamakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau sudah selesai menghadapi Fir'aun di 10 hari pertama, lalu selesai menghadapi Nabi Khidir alaihissalam di 10 hari kedua, dan baru memasuki 10 hari ketiga Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah. Karena Nabi Musa ada rasa penasaran untuk meningkatkan keyakinannya, memantapkan keimanannya. Dia ingin bertemu dengan Allah, kan? Yang kata Allah, apa kamu nggak yakin? Enggak, kata Nabi Musa, aku yakin, cuma aku ingin lebih mantap saja keyakinanku. Nah, yang terjadi kemudian Nabi Musa pingsan, tidak bisa menyaksikan adanya Allah di sebuah bukit-bukit itu, dan bukit pun ikut hancur semua. Dan disitulah firman Allah kan yang menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Itu simbol, metafor dari hakikat. Nah, orang yang berpuasa sampai kepada 10 hari ketiga yang sifatnya hakikat tadi itu, dialah yang memaknai atau masuk ke dalam makna Idul Fitri dalam keadaan kembali kepada kesucian. Jadi dalam hal ini tidak ada yang salah kita mengartikan Idul Fitri, menikmati makanan, memakan baju baru, bersalam-salaman dan merayakannya dengan meriah dan gembira, itu juga bagus. Tapi perayaan itu bukan berarti otomatis yang bersangkutan itu kembali kepada kesucian lahir batin. Belum tentu kan, kalau puasanya biasa aja, matanya nggak dijaga pada saat puasa, yang dilihat sesuatu yang bisa melupakan Allah. Telinganya pada saat puasa mendengar sesuatu yang membuat marah, mendengar sesuatu yang membuat kita jadi gibah, dan seterusnya. Maka puasa-puasa kayak gitu, dia berhak saja melaksanakan Idul Fitri, tapi Idul Fitrinya bukan kembali kepada kesucian lahir dan batin, hanya untuk memeriahkan, merayakan futur, merayakan bolehnya makan kembali karena Ramadan sudah selesai. Nah, kalau makna yang hakiki tadi itu, syariah itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani dijadikan sayap dan ma'rifat. Jadi dengan 2 sayap itu puasanya benar, dengan membuat organ tubuhnya imsak dari sesuatu yang membuat dia tidak menambah ingatnya kepada Allah, lalu hatinya juga terus terkoneksi, ma'rifat. Nah, itu menjadi 2 sayap kata Syekh Abdul Qadir Jailani.
Antara syariat dan ma'rifat itu dua sayap yang bisa menerbangkan seseorang ke alam hakikat. Okay. Itu ada di alam lahut tadi itu. Itulah dia berjumpa, tanda apa secara metafor, kembali dia kepada Allah, kembali kepada kesucian. Maka kata Allah, orang yang puasa seperti ini, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Nah, itu artinya Idul Fitri. Dan kita perlu ketahui juga, orang-orang suci, para sufi, para waliullah, itu mengalami Idul Fitrinya tidak setahun sekali kayak sebagian besar kita di bulan akhir bulan. Gitu ya. Iya, mereka bisa kullu yaum Aid. Tiap hari mereka bisa Idul Fitri. Kenapa? Misalnya, karena itu situasi spiritual ya, situasi batin begitu ya. Misalnya kalau dia terbiasa salat tahajud tengah malam. Pada saat orang menikmati nyenyaknya tidur dan sebagainya, dia tahajud. Lalu dia zikir, salat tahajud dia Idul Fitri. Bisa aja itu. Bisa kullu yaum Aid. Atau malah kullu waktin Aid. Setelah habis sholat, dia zikir. La ilaha illallah, Allah, Allah, lalu sholawat, lalu koneksi kepada Allah, lalu dia tercerahkan. Orang sekarang menyebutnya Lailatul Qadar atau apa, kejadian tertinggi. Maka dia setiap habis sholat, para sufi, para wali itu mengalami Idul Fitri. Tapi kan itu tadi ada orang yang salat rajin kan, tapi tidak pernah mengalami Aid, tidak pernah sampai kepada derajat Idul Fitri. Karena sholatnya itu tidak mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, dari menyakiti orang lain, dari bermaksiat kepada Allah. Sholatnya rajin, makanya Idul Fitrinya tidak diperoleh. Sama dengan puasanya, rajin puasanya. Apalagi pada saat menjelang buka, belanjaannya, makanannya, itu banyak sekali. Dan mau lebaran, beli baju segala macamnya, rumah direnovasi, dicat, baju beli baru, tapi dia belum tentu berhak untuk merayakan Idul Fitri dalam pengertian yang khusus tadi ini. Jadi, hakikat makna Idul Fitri adalah secara umum dia berupa perayaan secara fisik, baik dalam pengertian jasmani maupun dalam pengertian jasmani dalam pengertian fisik, maksudnya ke dalam diri kita, maupun dalam pengertian sosialisasi dan interaksi kepada sesama. Kita pakai baju baru kan itu sosialisasi. Kita senang melihat Mas Roji pakai baju baru, harum, wangi dan sebagainya. Demikian juga saya senang melihat itu semua. Semua kita senang. Nah itu, tapi hakikat makna dalam pengertian hakikat yang saya jelaskan tadi itu, dia belum tentu memperoleh. Nah, orang yang memperoleh hakikat Idul Fitri dalam pengertian makna hakiki tadi itu adalah orang yang berhasil membuat imsak seluruh organ tubuhnya, membuat imsak hatinya, dan membuat imsak jiwanya. Sehingga yang ada dalam pikirannya hanya Allah, 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 dengan tentu kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa jatahmu di dunia. Tetap kamu harus kerja, kamu harus belajar, kamu harus mencukupi keluargamu kalau sudah berkeluarga, juga kebutuhan dirimu. Dan itu banyak sekali. Nabi mencontohkan soal bahwa kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia meskipun kita sudah nyampe kepada alam hakikat. Saya kira itu Mas Roji. Sebagai pengantar nanti kita bisa kembangkan. Terima kasih. Suaranya nggak kedengar Mas Roji. Oh iya ya. Baik, terima kasih Pak Nafis atas penjelasannya, dan saya kira teman-teman sekalian kita sudah diberikan satu pengantar yang cukup baik sekali mengenai makna hakiki dari Idul Fitri tadi. Kalau tadi ada sekiranya mungkin ada dua ya, saya kira pengertian yang mendasar yang tadi berkali-kali diulas oleh Pak Nafis mengenai makna hakiki dari Idul Fitri. Yang pertama itu adalah tadi futur, begitu, dia berbuka, ya makan-makanlah, perayaan gitu, makan-makan. Lalu yang kedua itu adalah kembali kepada kesucian seperti saat kita dilahirkan. Nah,
karena ini adalah situasi batin, karena dia adalah situasi spiritual, maka konteksnya adalah betul-betul kepada batiniah kita. Jadi perubahan pada sikap mental kita, pada karakter kita. Nah inilah seperti yang diulas oleh saya kira banyak sekali ya makna hakiki dari ibadah puasa, lalu kemudian pada Idul Fitri yang ujungnya adalah ada semacam mawas diri tadi Pak Nafis bilang tuh. Jadi menahan diri bukan hanya organ tubuh tetapi pikiran dan hati kita. Jadi betul-betul menyeluruh begitu imsaknya, menahan dirinya, mengendalikan dirinya. Nah, teman-teman sekalian, saya undang untuk mulai bertanya. Di sini sudah ada yang bisa saya bacakan pertanyaan dari Irfan Ahmad. Izin bertanya Bu ya Nafis, kita tahu bahwa penting memaknai Ramadan dengan spiritualitas yang maksimal. Tetapi ketika Idul Fitri seringkali terbersit kesombongan, misalnya dengan pakaian baru. Berarti spiritnya belum sampai ini. Bagaimana penjelasan Pak Nafis? Ya, ini bisa kita pakai ada hadis lain ya yang menyatakan bahwa Allah tidak akan melihat baju seseorang, ya, akan melihat fisik seseorang, tapi yang Allah lihat adalah hati seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malakum. Nah, ada hadis ini bukan berarti kita kemudian mengagungkan apa yang kita pakai itu, karena itu hanyalah bersifat menutupi badan kita supaya sama-sama saling membuat orang lain gembira. Nah, jadi kalau ada kata riya tadi itu, hati-hati memang. Riya itu kan disebut oleh Nabi sebagai asyirkul asgor, syirik kecil, karena dia melakukan itu karena orang, bukan karena Allah. Gitu. Nah, jadi tentu saja ini efek dari puasanya yang kurang maksimal dalam pengertian memaknainya. Jadi puasa itu sendiri kan aspek paling penting dalam puasa itu adalah kejujuran. Orang mudah sekali untuk berpura-pura puasa, padahal tidak puasa. Misalnya dia haus banget, dia ambil aja 1 botol aqua, masuk kamar mandi, dia minum, lalu dia mau keluar, dia basuh gitu supaya kering, keluar, orang pura-pura puasa, karena orang nggak ada yang tahu. Karena itu puasa selain mendidik kita untuk memiliki mental yang modern, mental yang civilized, kata Ibnu Khaldun, juga menanamkan sifat perilaku kejujuran. Nah, jadi kalau tadi Mas Irfan menyebut di akhir puasa orang pakai baju baru, diiringi dengan rasa riya, itu berarti puasanya belum mantap, belum masuk, belum menginternal ke dalam mental yang bersangkutan. Saya kira itu Mas. Iya, ini menarik soal riya ini, karena ini sesuatu yang saya kira Pak Nafis agak susah ini di dalam konteks kita sehari-hari ini, agak susah untuk gampang pamer lah kira-kira gitu, gampang pamer. Jadi ini fenomenanya begini. Pertanyaan berikutnya adalah ini kan ada fenomena di mana para pejabat begitu sekarang melakukan, orang yang kita sebut sekarang sebagai flexing, Pak Nafis. Nah, ini seiring dengan adanya bulan Ramadan, tetapi juga kita juga melakukan itu. Nah, ini bagaimana imbasnya terhadap pahala yang diterima oleh hamba itu? Pertanyaan berikutnya. Ya, emang ini sekarang tuh era, selain era digital ya, juga era orang begitu senang memamerkan berbagai macam kemewahan yang dimilikinya. Nah, inilah sebetulnya tipu muslihat iblis. Oke. Ya, saya tidak akan bicara soal pahala ya, misalnya dalam pengertian ini loh. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kan kita tidak pernah tahu hati seseorang. Jangan-jangan dia memang lebih ikhlas dari kita yang tidak punya apa-apa. Betul. Nah, itu hati-hati gitu. Karena apa? Karena kan banyak sekali dialog imajiner ya, yang kita sebut cerita-cerita para sufi.
Jadi ada sufi yang memilih miskin, ada sufi yang bisa memilih hidup kaya raya. Yang orang lain orang nggak percaya masa seorang sufi hidupnya kaya raya begitu, seorang sufi hidupnya bermewah-mewahan segala macam, itu kan sangat seorang banyak tidak percaya. Tetapi ya orang yang sufi memilih miskin tadi itu karena hatinya takut, dia takut terhijab oleh kekayaan yang dimilikinya, sehingga dia bilang, aku baru punya 5 ekor bebek saja, ibadahku udah terganggu. Kalau bebekku belum pulang, maghribku bisa terlambat, bisa kelewat, tungguin bebek, nyari-nyari bebek. Jadi bebek bisa jadi hijab. Itu maksudnya seekor hewan bebek ya, bukan motor bebek. Itu lebih tinggi lagi. Bisa jadi hijab. Tapi orang yang sudah bisa memiliki kekayaan dan dengan kekayaannya itu tidak terganggu ibadahnya kepada Allah, tidak menjadi hijab kepada Allah, maka dia hidup kaya raya, tetapi kekayaannya tidak disimpan di hati. Tidak pernah dia menghalangi atau mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang kedua itu bisa, apa salahnya? Karena Allah lebih suka orang beriman kuat dan kaya daripada orang beriman sakit, lemah, tidak atau miskin. Tetapi tadi dasarnya adalah hatinya sudah lurus, tauhidnya itu sudah benar kepada Allah. Jangan kemudian dia memiliki kekayaan hanya untuk memamerkan, untuk gengsi-gengsian, untuk segala macam. Hatinya sama sekali tidak berpijak kepada nilai-nilai ketuhanan. Nah, kalau yang kedua tadi itu jelas terancam, kata Allah, orang yang kayak gitu, apapun yang dia lakukan, dia nanti minta pahala atau balasan kepada selainku, kata Allah. Kalau engkau melakukan sesuatu bukan karena aku, itu ada hadisnya. Kalau engkau melakukan sesuatu bukan karena aku, bukan riya tadi ya, salah satunya Mas Rozi. Maka nanti di akhirat kau minta itu balasan kepada orang selainku itu, dan aku tidak akan memberikan balasan apa-apa karena kau bukan karena aku. Nah, itu Nabi membahas cukup detail itu. Puasamu, sholatmu, dermamu atau sodakohmu itu, kalau kau lakukan dengan riya yang disebut ro'in itu atau ro'un itu, riya, maka semua itu tidak akan memperoleh pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau diminta oleh Allah untuk meminta balasan kepada orang yang kau riakan itu. Makanya disebut asyirkul asgor, karena dia menduakan Allah, menduakan Allah. Nah, jadi orang-orang yang memamerkan itu, ya kalau ada efek buruknya kita udah bisa nilai lah, membuat orang gara-gara dia ingin mengejar kekayaan dengan berbagai cara gitu ya, walaupun tidak halal, tidak sah gitu. Ya itu juga buruk. Tapi kalau ada efek positif, anak-anak muda yang benar-benar bekerja keras, ya dia jadi semangat bekerja dengan baik, penuh keikhlasan sesuai dengan hukum syar'i yang berlaku, sehingga bisa kaya. Karena itu penilaian kita harus hati-hati memang dalam hal ini. Karena jangankan itu, ada orang yang hidupnya preman lah kalau dalam bahasa kita itu. Preman, macam tiba-tiba kita bilang, waduh tuh orang nggak takut apa masuk neraka. Nah dia tidak tahu, setelah orang itu nyampe ke rumah, dia dapat inspirasi, dia sadar, lalu dia tobat, dia sholat, dan dia terus-terusan tahajud, dan tidak pernah ketemu sama orang yang mengklaim pertama tadi itu. Makanya tidak boleh, makanya kita tidak boleh orang nggak takut neraka, jangan-jangan setelah ngomong gitu, dia jadi taubat. Dan lebih mulia dia ibadahnya gitu, daripada kita yang tadi ngomong itu. Gitu. Jadi memang luar biasa. Ikhlas itu kan, apa namanya, katakan Nabi juga nggak langsung bisa jawab ketika ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, mahwal ikhlas. Rasul terdiam, tanya kepada Jibril, ya Jibril, mahwal ikhlas. Rupanya Jibril juga ragu mau jawab. Jibril nanya kepada Allah, ya Allah Azza wa Jalla, mahwal ikhlas. Baru Allah menjawab, makanya disebut hadis kursi kan. Al-ikhlasu sirrun min sirri, kata Allah. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku.
istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Aku titipkan kepada hati hambaku yang aku cintai dari yang hambaku yang beriman. Ikhlas. Jadi bahkan ada hadis lain, saking rahasianya ikhlas itu, jangankan iblis, setan, jin, manusia, malaikat aja nggak tahu seseorang itu ikhlas. Kan cerita itu loh, cerita orang yang membunuh 100 orang itu. 99 datang ke seorang ustadz, kata ustadz, udah kebanyakan dosa kamu, nggak bisa dimaafin. Akhirnya dia bunuh ustadz yang ke-100 kan. Lalu dia mikir ingin tobat, nggak ada yang bimbing, dia meninggal. Kan malaikat rebutan ingin melempar dia ke dalam neraka. Tapi kata Allah, tapi kata Allah, keliru kalian. Lemparkan dia ke surga, karena di akhir hayatnya dia ikhlas karena aku ingin kembali, ingin tobat. Tapi nggak ada orang yang membimbingnya. Nah kan coba, Allah yang maha tahu dan yang bersangkutan. Malaikat pun bahkan tidak mengetahui. Makanya kata iblis, aku tidak bisa menggoda hambamu yang mukhlas, kata iblis kan. Semua hambamu bisa aku gelincirkan, kecuali hambamu yang mukhlas tidak bisa aku gelincirkan. Karena hidupnya udah selesai, mukhlas, di atas mukhlis dia. Kalau mukhlis masih on off lah, masih yazid wa yanqus kalau mukhlis ya. Kalau mukhlas dia sudah permanen. Para nabi, para waliullah, para sufi-sufi besar, mursyid, itu dia sudah mukhlas sebagian besar. Tapi kalau masih karena ini ada bujukan ini, itu, mungkin dia masih mukhlis. Saya kira itu masuk penjelasan. Baik, terima kasih Pak Nafis penjelasannya, semoga tadi menjawab. Nah ini berikutnya, sebetulnya masih ada kaitannya, cuma mungkin bisa dijawab juga dengan yang berbeda. Dari Syarifah 88, Ustadz, di era digital ini memang sulit sekali untuk tidak flexing. Persis seperti tadi, apalagi ibu-ibu. Kita ibu-ibu ini senang sekali berfoto ria. Apakah ada tips untuk menghindari flexing di hari Idul Fitri? Iya, ya tentu kan gini. Kan kalau kita bicara nafas, ini kan soal nafas. Iya. Nafas itu diri, self ya. Kan ada istilah selfie itu, kan self itu nafas. Nafas itu kan ada yang memang cenderung kepada keburukan, nafsu ammarah. Lalu ada nafsu yang introspeksi, nafsu lawamah. Kita ambil singkatnya aja dalam Al-Quran 3 ya. Ada nafsu mutmainnah yang ketiga, nafsu yang tenang. Nah, pertanyaannya kembali kepada setiap orang. Apakah dengan melakukan itu, misalnya tadi foto, bahkan mau makan kan banyak sekali tuh di restoran-restoran besar, ada makanan tersaji, dia foto before gitu ya. Setelah tinggal tulang belulang, dia foto after gitu kan. Biasa kayak gitu tuh orang bikin status itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan melakukan seperti itu, Anda merasa tenang tidak? Iya. Gitu. Nah itu mutmainnah. Kalau misalnya saya senang segala macam, betul senang. Apakah kesenangan yang dirasakan itu untuk menutupi penderitaan yang sebetulnya Anda nggak bahagia? Tapi dengan cara membuat foto-foto, foto selesai Anda pulang ke rumah, Anda menderita lagi, Anda kesepian lagi, Anda merenungi banyak sekali kekecewaan lagi. Kan banyak itu. Saya sering melihat gini, menyimak lah. Ada orang berpasangan suami istri. Itu kalau di Instagram, di Facebook kelihatan mesra gitu. Pokoknya seolah-olah natural mesranya. Tapi tidak lama kemudian dia cerai. Nah, itu maksud saya pertanyaannya itu. Apakah ada, dan bahagia jangan pada saat Anda berfoto dia seperti selfie dan sebagainya tadi itu. Apakah secara natural hati kita, bahkan jiwa kita terobati? Terobati Ustaz, karena kita senang. Iya. Apakah efek terobatinya itu tidak hanya di situ saja pada saat kita melakukan, atau ada efek lain setelahnya? Kalau dia memiliki efek positif setelahnya, dengan syarat tidak menyakiti orang lain, lakukan. Gitu. Karena kata Allah, kata Nabi kan, istafti qalbak, minta fatwa lah kepada hatimu. Di zaman era digital ini, era yang
orang sekarang ngapain aja bisa dipublik, bisa dipublish gitu. Iya. Penting sekali itu hadis istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu. Karena tadi itu seseorang tidak tahu apa yang kita lakukan itu karena kalau berdasarkan atau menyangkut hati kita. Kan tidak tahu orang lain. Makanya Rasulullah itu, kata Muhammad Arkun, misalnya seorang pemikir muslim dari Aljazair, yang kemudian lama di Perancis ya, itu Nabi Muhammad itu kalau ada orang bertanya, konsultasi kepada beliau, itu sifatnya lebih aforistik. Apa itu aforistik? Lebih membenarkan, lebih banyak membenarkan. Sehingga sebelum dijawab, kalau ada orang tanya, seperti tadi misalnya, contoh, gimana nih, sekarang ibu-ibu susah menolak untuk tidak berfoto, untuk memamerkan ini, memamerkan itu gimana tipsnya? Kalau saya meniru Rasulullah, saya akan balik, menurutmu sendiri gimana? Gitu. Jadi karena yang punya standar itu yang bersangkutan. Kalau standarnya umum, syar'i itu kan jelas sekali. Menyakiti orang enggak, ya udah kalau nggak menyakiti orang. Kamu punya ria enggak atau rasa kesombongan, kebanggaan? Tidak Ustaz, karena ini untuk yang udah nggak apa-apa. Tapi istafti qalbak. Tapi coba minta fatwa kepada hatimu. Kalau kau terlalu sering melakukan itu semua, apakah membuat hatimu menjadi mutmainnah, dirimu menjadi mutmainnah atau tenang, atau malah gelisah sehingga menjadi sesuatu yang ya kita menjadi semacam zombie gitu. Apa zombie itu kan mayat-mayat hidup yang tampil di kamera gitu, padahal hati dan jiwa kita tidak seperti yang ada dalam foto itu. Kan teknologi, diskusi teknologi itu sekarang banyak sekali membuat manusia-manusia seperti mayat-mayat hidup, kemana-mana tidak pernah lepas. Jadi dikendalikan, dia menjadi robot-robot. Apakah kita masuk ke dalam definisi itu sehingga kita menutupi hati dan jiwa kita yang resah? Karena mutmainah yang hakiki itu, diri yang hakiki atau diri mutmainah yang hakiki itu adalah ketika yang bersangkutan telah berada dan melaksanakan kebenaran dan kebaikan di jalan Allah. Baru diri mutmainah akan diperoleh oleh yang bersangkutan. Saya kira itu Mas. Iya. Menarik sekali tadi soal mutmainnah, tadi soal ketenangan, soal kedalaman juga, saya kira kedalaman batin. Nah ini yang bisa membantu saya kira bukan hanya ibu-ibu, saya kira ini kalau flexing ini kan latah aja semuanya bisa bisa terjadi, mahasiswa ya iya, kita laki-laki juga iya, artinya ini memang problem banyak orang. Nah inilah yang saya kira tugas dari tugas dari puasa sebetulnya domainnya di sini. Jadi betul-betul dia menjadi semacam bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana pertemuan-pertemuan itu yang kita laksanakan tentu saja ada foto silaturahmi apa segala macam, tetapi niatnya itu memang niat untuk menyebarkan hasil silaturahmi, bukan menyebarkan kalau yang tadi disebut flexing itu kan kemewahan betul yang ditonjolkan. Ini apa hubungannya sama silaturahmi? Gak ada. Karena kemewahan semua yang ditonjolkan. Ya ini yang lagi rame-rame sekarang ini kan Lampung lah, bupati kepala dinasnya, atau kemarin ada Rafael gitu macam-macam. Maksud saya ini model-model yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kehidupan sosial, dan bahkan ini Pak Nafis, dan bahkan itu justru membuat jurang yang begitu besar antara yang kaya begitu dengan yang sehari-hari juga terbatas. Nah ini juga saya kira problem dari masyarakat kita sekarang ini ya. Nah model-model pamer ini kan sebetulnya model yang banyak dipamerkan, banyak dilakukan oleh public figure, Pak Nafis. Ini kira-kira masyarakat seperti kita ini kan menonton TV gitu kan, menonton sinetron begitu. Ini bagaimana membatasi ini karena supaya kita nih efek puasanya ini berhasil lah, kira-kira gitu Pak Nafis. Ya kan yang diperintahkan oleh agama itu hidup sederhana. Iya.
hidup sederhana itu bukan berarti miskin kan. Sederhana itu memiliki 3 kriteria utama, 3 syarat lah sederhana. Pertama dia dia membutuhkan sesuatu dan dia mampu mengadakan kebutuhannya itu tadi. Misalnya contoh, saya butuh kendaraan, mobil lah katakan. Saya butuh, karena mobilitas saya tinggi misalnya. Lalu saya punya uang sehingga saya mampu untuk membeli mobil. Nah, itu tidak apa-apa, itu termasuk sederhana itu. Tapi kalau saya butuhnya, karena itu kebutuhan saya dan saya mampu mengadakan kebutuhan itu. Tetapi kalau saya butuh mobil 1, saya beli mobil 5, nah itu bukan sederhana. Saya butuhnya 1 kok, walaupun saya mampu uang saya miliaran, tapi saya cuma butuh rumah 1, mobil 1. Kenapa harus punya mobil 5, rumah 3 dan sebagainya? Nah, itu yang kedua tuh ya. Jadi mampu, butuh dan mampu. Jadi kalau butuh dan mampu kalau butuhnya 5, butuh 5 nih misalnya karena dia harus masih ke masjid segala macam misalnya mobil yang lain ya dan dia mampu membelinya, nggak apa-apa, itu masuk sederhana. Jadi kebutuhan dan kemampuan yang pertama dan kedua tadi itu. Dan yang ketiga ini jangan lupa, tidak boleh mencolok. Tidak boleh mencolok. Iya. Jadi kalau kita di masyarakat, ada banyak tetangga kita yang makan masih susah, lalu kita pesta pora kayak yang tadi Mas Roji ceritakan, itu juga hidup tidak sederhana. Nabi itu kan dalam berbagai macam kesempatan, bahkan Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi itu kan pernah merumuskan tentang 8 kualitas para wali. Dan ke-8 kualitas itu dicontohkan oleh para nabi. Nah, yang terakhir itu contoh yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Sebelumnya ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Yahya dan seterusnya. Pas Nabi Muhammad kan pernah diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih menjadi siapa, menjadi apa, dan punya kekayaan, punya kemampuan apa. Tapi Nabi justru meminta hidup sederhana. Sehari merasakan kenyang, sehari merasakan lapar. Itu Nabi kalau mau, dia bisa mendapatkan apa saja, baik dari rezeki yang haitsulayah tasib, maupun ada orang-orang yang rela menanggung. Apa kurangnya itu Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang konglomerat itu. Dan dia begitu dermawan, dia semua orang miskin, dia bantu yang dia ketahui dan dia mampu, dia bantu semua. Tapi tetap aja Nabi kasih embel-embel kan ketika menyatakan Abu Bakar ahlul jannah, Umar ahlul jannah, Utsman Ali ahlul jannah. Pas Abdurrahman bin Auf ahlul jannah, tapi terseok-seok, terbebani oleh harta kekayaannya. Masih susah itu. Nyampe apa tidak wallahu alam. Karena terseok-seok, terseret, dia nyarat-nyarat harta kekayaannya. Makanya para sufi yang ekstrim itu, para wali yang ekstrim itu, dia hanya meminta kepada Allah harta, makanan yang dia butuhkan saja. Yang tidak dia butuhkan, tidak dia minta dan dia kasih kepada orang lain. Nah, maka dalam hal ini kita nggak usah harus begitu banget ya. Karena kita kan ada persiapan gitu. Tetapi hidup sederhana itu contoh dari Nabi, hidup sederhana itu. Karena contoh dari Nabi, itu wajib kita mencontohnya. Karena kita umat Muhammad SAW. 3 hal tadi itu Mas Haji. Butuh, lalu kita mampu untuk mengadakan kebutuhan itu, dan tidak mencolok. Banyak orang cuma 2 saja tuh, butuh dan mampu. Mencoloknya tidak pernah diperhatikan. Kalau mencolok membuat orang iba, membuat orang meneteskan air mata, aku susah, kan banyak tuh dalam kehidupan kita. Kalau ada tadi pejabat di rumah itu, coba tidak sampai 200 meter dari sekitar rumahnya itu, mungkin ada orang yang mau buka aja dia tidak punya apa-apa, tapi di rumah dia berlebihan makanan, tidak kemakan. Nah itu kan Masya Allah gitu. Nah kira-kira itu. Jadi ya istafti kolbak juga berlaku di sini. Tanya, minta fatwa lah kepada hati. Jadi itu coba sekian. Makanya kan kata Cak Nur almarhum
Profesor Dr. Muhammad Ismail, sholat itu ditutup dengan salam kan, setelah takbiratul ihram ditutup dengan salam. Nah itu salam itu bukan kepada malaikat, bukan kepada Allah, tapi kepada sesama manusia sambil tengok kanan dan kiri. Artinya apa? Ucapkan salam kesejahteraan, bangun kebahagiaan orang di sekitar kita, tengok kanan kiri. Siapa tahu ada yang perlu dibantu. Itu buahnya sholat salah satunya. Kalau kita tidak boleh egois, bahkan memamerkan harta kita secara mencolok, gitu. Sementara kiri kanan kita bukan hanya jauh, tapi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pun masih bermasalah. Saya kira itu, Mas. Iya, menarik sekali Pak Nafis tadi kalau bicara soal buahnya dari ibadah itu, ya puasa, ya sholat tentu saja. Itu membentuk karakter yang adiluhung gitu. Jadi kalau tadi bicara soal itu, ya berarti tidak boleh egois. Dia betul-betul punya empati lah gitu ya sama sesamanya gitu, sesama tetangganya dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Pertanyaan berikutnya, ini bagaimana menjaga kefitrian atau fitrah kita itu sepanjang bulan setelah Ramadan, Pak Nafis? Ini kan godaannya tentu saja karena kan udah nggak berpuasa lagi gitu ya. Jadi sukarela aja kalau puasa sunnah dan lain sebagainya. Ini bagaimana menjaganya? Iya, Allah tuh kan memberikan fasilitas supaya kita terus menjaga kefitrahan kita. Ramadan yang paling monumental ya, lalu Idul Fitri. Bagaimana cara menjaganya? Coba sholat kita. Jadikan sholat kita untuk selalu memperbaharui fitrah kita. Makanya di sholat jangan lupa beristighfar, berzikir kepada Allah. Itu sholat 5 waktu, Pak. Yang mingguannya ada juga apa? Sholat Jumat. Bagi laki-laki juga bagi perempuan kan bisa sebetulnya. Maka semua itu fasilitas dari Allah. Kalau kurang juga puasa Senin Kemis. Jadi cara menjaga kefitrahan kita adalah dengan memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan, terutama yang wajib-wajib, yaitu sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kita maksimalkan saja, itu dijamin kefitrahan kita akan terjaga. Makanya tadi saya katakan, para sufi, para wali itu kullu yaum aid. Karena sholatnya itu dia jadikan Idul Fitri. Setelah sholat, coba 5 waktu kita, setelah sholat subuh, kita keluar dari rumah, alhamdulillah, tenang kita, fitrah kita. Mungkin dari subuh ke zuhur adalah yang goda kita macam-macam. Hati kita jadi agak kotor, emosi naik, macam. Nyampe ke zuhur, habis zuhur fitrah lagi kita. Alhamdulillah, Aid, kula waktin Aid. Nah, habis dari zuhur ke asar, mungkin baca WA grup yang aneh-aneh itu, teman-teman di sekitar kita itu kan, itu mengirim ada yang pikirannya kotor terus kepada orang lain, apalagi kepada pemerintah gitu. Nggak ada, kan ada tuh teman-teman kita yang kalau udah bicara Bapak Presiden Pak Jokowi itu nggak ada benernya, ada itu. Tapi ada juga sebaliknya, kalau ngomong Presiden nggak ada salahnya gitu. Nah itu kan kita ke bawah tuh kadang-kadang dengan data-data yang seolah-olah benar data itu. Nah maka datang waktu asar. Disitulah kita mulai lagi bersihkan. Setelah sholat Astagfirullahaladzim, fitrah lagi. Jadi tipsnya adalah maksimalkan sholat. Gitu. Maksimalkan sholat. Ya. Oke, maksimalkan sholat itu sama seperti yang tadi, mungkin perpanjangan dari yang tadi sampaikan Pak Nafis. Kalau para sufi itu, ya dia sepanjang hari ya fitrah gitu loh, karena terjaga terus. Ya, mungkin kalau kita ini lewat sholat 5 waktu, kita perbaharui, kita istighfar dan lain sebagainya, itu ya akan membawa kita menuju fitrah terus-menerus gitu ya. Menjaga, karena tadi sejatinya adalah menjaga diri untuk selalu mawas diri, untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Nafis, sebelum sampai di ujung, ini ada pertanyaan lagi dari Nurul Maulida. Ustadz, tadi bicara tentang kesederhanaan. Sebetulnya standar sederhana di zaman sekarang ini apa, Sir? Ya, standar sama saja. Zaman dulu sama zaman sekarang ya. Sama. Ya, standar sama. Cuma nanti situasi yang memang berbeda, tapi standar sama. Misalnya tadi
Yang saya bilang kebutuhan dulu sama kebutuhan sekarang misalnya beda. Mungkin handphone misalnya sudah jadi kebutuhan, bukan hanya soal kendaraan. Karena orang-orang Barat yang mentalnya sudah maju, dia kan boleh dia meminjam uang ke bank itu hanya untuk 2 hal. Pertama rumah, kedua mobil. Yang lainnya kalau nggak punya jangan beli. Iya. Itu orang-orang yang sudah mentalnya maju. Nah, soal tadi kesederhanaan tadi. Jadi kalau kita butuh yang kita yang tahu persis. Ada orang yang sekarang nggak butuh lagi handphone karena hidupnya capek katanya. Saya udah nggak pakai handphone, habis capek saya pegang handphone. Itu kan mungkin dia udah nggak butuh. Mungkin dia ada butuh yang lain dia. Kalau handphone udah nggak, yang lain misalnya apa? Ya teman dekatnya banyak, gitu. Kapan pun bisa ngobrol dengannya, gitu. Jadi standarnya sama. Lihat situasi. Kalau sekarang seseorang kan handphone bisa tujuannya sangat mulia. Untuk IG, siaran IG aja di NCMS ini kan perlu handphone, gitu kan? Mungkin juga laptop, gitu kan, atau komputer, gitu. Terus selain misalnya mobil, motor, gitu. Selain tadi yang saya sampaikan yang pokok-pokok tadi itu, karena zaman sekarang menjadi satu kebutuhan, silakan. Tapi syarat kedua, mampu nggak kita memenuhi kebutuhan itu? Ada uangnya nggak? Dan uang itu kita pakai cara berpikir maju. Jangan pernah minjam ke orang lain atau ke bank kalau untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder. Bahkan pokoknya yang pokok itu hanya rumah dan mobil itu yang boleh pinjam ke orang lain atau ke bank. Nah jadi tadi tetap ya sederhana standarnya sama. Tapi pertanyaan kedua, mampu tidak? Kalau gini Ustaz, saya rumah belum punya. Saya butuh, mobil belum punya, saya butuh. Tapi saya nggak mampu. Nah itu boleh kita pinjam ke pihak lain supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan tadi yang terakhir, tetap tidak boleh mencolok. Jadi pertanyaannya kan gini, Anda atau kita butuh handphone yang apa untuk kita bisa pakai sehari-hari? Kalau kita butuhnya hanya 5 fungsi saja, kenapa kita harus beli handphone yang fungsinya 100 fungsi? Nah itu juga tidak sederhana itu. Itu kecanggihan handphone yang kita beli dengan harga puluhan juta itu sekarang ya, dari 20 jutaan ke atas itu, ada yang canggih banget itu. Pertanyaannya, emang kita butuh nggak itu? Apa namanya kecanggihan handphone seperti itu? Kalau kita nggak butuh, tapi karena kita merasa mampu membelinya, lalu kita mampu, itu termasuk tidak sederhana. Karena di situ kalau sederhana itu ada yang mubazir. Jadi kita butuh rumah 1, tapi kita beli rumah 3, yang 2 dipakai enggak mubazir. Kan kata Al-Quran jelas, innal mubazirina kanu ikhwanu syayatin. Orang-orang yang mubazir itu adalah temannya setan. Jadi, nah disitulah makanya wajib kita hidup sederhana, dan yang tahu persis hidup sederhana yang baik itu adalah kita sendiri. Tapi di tengah orang lain bisa menilai dia mencolok apa tidak. Walaupun menurut aku udah sederhana, tapi kata tetangga kiri kanan teman itu terlalu mencolok. Ah itu mencolok itu apa? Itu membuat iba, membuat sedih orang lain, membuat mikir kok gitu ya dia. Kalau nyumbang aku sih segini aja udah aku bisa bahagia, dia ini itu misalnya. Makanan berlimpah sementara di sebelah kiri kanannya masih berkekurangan. Itu kan mubazir lagi-lagi tadi. Makanan berlimpah tidak termakan. Dan seterusnya. Jadi 3 hal tadi standarnya sama. Penuhi kebutuhan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Dan tidak boleh mencolok. Itu hidup. Dan ini efek dari puasa Idul Fitri. Hati-hati walaupun kita kembali kepada perayaan makanan, baju segala macam. Jangan sampai untuk beli baju baru minjem uang ke orang lain besar-besaran hanya untuk katanya malu. Ada itu teman saya. Kalau untuk yang lain dia pernah itu. Dia bilang anak saya mau sekolah, dia pinjam saya kasih. Saya beli beras, dia bilang ini saya susah, saya kasih. Tapi pas terakhir dia bilang saya mau buat beli baju istri saya, anak saya menghadapi lebaran segala macam, itu nggak saya kasih. Karena apa? Kalau nggak punya jangan. Kalau yang itu. Betul. Nah itu Iya
Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang memaksakan itu ya Pak Nafis ya, memaksakan. Iya mestinya nggak perlu, tetapi dipaksa karena itu tadi situasi ingin tampil begitu ya, ingin tampil ya bukan apa adanya, ingin tampil di luar yang dia bisa gitu. Kadang-kadang model-model begini yang tidak sederhana lah gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah sampai di ujung acara dan saya sampaikan bahwa ini adalah hari terakhir kita di dalam tahun ini menyelenggarakan Enlightenment Ramadan, satu sesi yang memang kita peruntukkan untuk memberikan silaturahmi dan pencerahan untuk berbagai topik. Dan terakhir ini, karena ini hari terakhir, saya minta Pak Nafis untuk memberikan semacam closing statement gitu, mungkin merangkum pembicaraan kita dan mungkin juga topik ini. Silakan Pak Nafis. Oke, ya teman-teman dimanapun berada, kami dari Nurholis Masjid Society menyampaikan ucapan terima kasih atas respons, karena setiap hari responnya sangat tinggi, sangat positif akan adanya acara ini. Karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga memberi manfaat, memberi maslahat yang tinggi buat kita semua yang menyaksikan acara ini. Juga buat teman-teman kami di sini dari Nurholis Masjid Society, semoga juga terus diberikan kekuatan dan kesabaran ya untuk menjalankan organisasi ini, karena menjalankan organisasi ini tidak besar atau kecil, tetap saja dia memerlukan keistiqomahan, juga kesabaran. Karena kalau tidak, kita juga bisa saja mendapatkan dukungan dari sana sini, tapi pasti teman-teman akan menilai kita tidak lagi independen, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai kebebasan dan tanggung jawab. Karena itu kami Nurholis Masjid Society ini, alhamdulillah masih 1-2 orang yang independen, yang ikhlas menyumbang kami, sehingga kami tidak bisa juga bikin acara-acara besar, tapi kami masih tetap terus bisa melakukan, menyelenggarakan acara-acara kecil yang karena pembiayaannya ya kira-kira kita itu iuran lah kecil-kecilan untuk supaya NCMS ini berjalan sesuai dengan syiar visi misi NCMS yang itu dituangkan dari pemikiran Cak Nur, guru kita, yang Cak Nur sudah mencontohkan. Selain beliau itu hidup ikhlas, beliau itu hidup yang apa adanya, natural, juga tadi sangat sederhana. Cak Nur, saya banyak cerita tentang Cak Nur yang hidupnya sangat sederhana. Ini untuk mengutip terakhir aja Mas Rozi, kenapa tadi muncul ya sederhana itu begitu kuat tadi. Saya pernah tidur di Bogor bersama Cak Nur 2 malam. Karena waktu itu Ibu Omi ada kepentingan ke Malang. Lalu ketika kami berdua tidur di Bilabong, di rumah Cak Nur dulu, itu ada seorang ibu jamaah para Madinah punya catering. Lalu memberitahu saya, Mas Nafis, saya akan kirim makanan ya buat Anda dan Cak Nur. Kebetulan saya nggak jauh hanya dari Bogor ini, karena saya punya catering. Wah, saya udah senang sekali. Lalu saya bilang, Cak Nur, itu ada ibu-ibu jamaah kita di para Madinah dulu, ingin mengirim catering buat makan kita. Buat siapa? Buat kita berdua. Kita kan cuma berdua, Nafis. Nggak usah repot-repot. Bilang, nggak usah Bu, terima kasih. Kita berdua aja. Nggak perlu repot-repot. Ya saya sebagai anak muda waktu itu, waduh, ternyata udah kepikiran makan enak ya. Tapi kata Nur, saya sampaikan, jangan Bu, nggak usah, ke Cak Nur. Tapi gini, Bu, tetap saya nggak berani. Kalau Cak Nur bilang nggak usah, jangan. Selesai udah saya bilang ke Cak Nur, lalu kita makan apa ini? Nggak ada apa-apa, yang ada aja Nafis, yang ada itu di rice cooker cuma nasi. Saya bingung, saya buka itu kulkas, ada telur 2, ya udah saya ceplok telur 2, saya ceplok pakai garam telur 2, dan kita sama Cak Nur, Anda bisa bayangkan orang sebesar Cak Nur sarapan makan cuma sama ceplok telur yang saya buatkan tambah garam tadi. Itulah kesederhanaan. Bukan berarti tidak mampu. Kalau Cak Nur mau, setiap saat dikirim tuh catering Mas Rozi gitu. Dikirim, tapi Cak Nur bilang nggak perlu, Nafis, kita kasihan orang itu ntar repot. Betul. Nah itu contoh. Nah NCMS itu juga sama, menurunkan nilai-nilai hidup. Selain pemikiran-pemikiran, merawat pemikiran, membedah, mengkaji, dan melanjutkan ide-ide Cak Nur,
juga sekaligus kita ini menurunkan sikap perilaku Cak Nur yang penuh ketawaduan dan kesederhanaan. Saya kira itu, semoga semua kita, jamaah IG Nurholis Masjid Society ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dalam ibadah kepada Allah, dan sukses dalam menjalankan karir dan pekerjaannya masing-masing. Saya tutup ya Mas Robi sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kebetulan besok insya Allah atau lusa ada yang melaksanakan Idul Fitri, kami menyampaikan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagai penutup, sebagai host yang selama 29 hari ini menemani teman-teman sekalian, saya mohon maaf juga kalau ada yang kurang dan ada gangguan teknis dan lain sebagainya, tetapi secara keseluruhan saya berharap program ini bisa memberikan manfaat pada kita semua, terutama informasi-informasi baru atau gagasan-gagasan baru yang mencerahkan kita semua. Semoga kita tahun depan masih bisa melaksanakan Enlightenment Ramadan seri yang keempat. Semoga teman-teman sekalian bisa menikmati setiap suguhan kami di Instagram dan di YouTube kami. Terima kasih. Seluruh seluruh pembicaraan kita ini nanti akan kita transfer seluruhnya ke YouTube kita, Pak Nafis. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa menikmati lagi atau mendengarkan kembali dalam versi yang lebih rapih, lebih baik. Nanti akan kami informasikan di Facebook, di Twitter, dan di Instagram kami. Terima kasih. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.